Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya ingatkan, harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung ketemu sama Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa berupaya untuk mencari sang mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini persis awal April, anicanya bulan Maret, matinya Maret, lahirnya April, lahirnya pula gerobjakan yang hari ini kita alami di Wihara Bodhiwangsa. Saya senang bahwa kita mengalami masalah yang membuat kami di sini gerobjakan karena internet down, internet studio muek. Tidak ada connection dan masih ada beberapa menit, maka Adi segera mengumumkan zona perang. Wah, enggak bisa. Nah, terus piye? Yaudah silakan ke wihara aja. Jadi kalau Anda lihat ini saya berada di wihara dengan backgroundnya beneran, bukan hanya dikasih gambar dari komputer, tapi benar-benar berada di wihara untuk pertama kalinya selama 2 tahun. Berada bersama saya beberapa orang yang rajin membacakan parita. Yang perempuan cuma 1, Mbak Yani ya. Kita mulai di bulan April, kalau kita lihat catatan, itu persis 2 tahun yang lalu Wihara Bodhiwangsa mengadakan online. Seperti halnya connection yang mati, beberapa dari kita juga mengalami berita-berita tentang kematian, padamnya internet. Tapi ini internet kehidupan, jadi pindah alam. Yang bisa kita lihat itu terjadi pada manusia. Kalau yang punya binatang peliharaan juga mengalami itu. Matinya kita, matinya internet, matinya hal-hal yang tadinya hidup. Itu sebenarnya mungkin cuman pura-pura. Karena begitu mati langsung lahir lagi menjadi satu entitas baru. Begitu ya. Kalau manusia mati kelihatannya agak kasar kalau dibilang, wah Cik Lani mati. Wush. Cik Lani meninggal. Tapi kalau kata bendanya mati, tetap kematian. Kalau kata bendanya meninggal, kok enggak ada kemeninggalannya. Jadi rupa-rupanya menarik sekali, kita ini menempatkan diri kita di atas segala yang lain, jadi kata kerjanya aja berbeda. Internet mati boleh, bukan internet meninggal. Ya. Nah di dalam anicanya kehidupan menjadi mati ini, kita melihat orang yang ditinggalkan, mungkin kelimpungan ya, khususnya mungkin kalau itu punya pasangan, ya pasangan hidupnya lah, atau keluarga dekatnya lah, atau mungkin anak, istri atau suami, orang tua, saudara. Dan kalau lihat sebenarnya kematian manusia, itu bisa kita pelajari dari keseharian di lingkungan kita. Benar ya? Banyak yang mati loh sebenarnya, tapi kita nggak kelihatan karena itu dianggap rendah. Kita lihat kematian di mana-mana, jenisnya macam-macam. Bisa tek-sek ya, tahu-tahu mati. Manusia kita bisa lihat mungkin gagal jantung, mungkin tiba-tiba cilan tabrakan langsung mati. Sebenarnya kita bisa belajar loh dari
benda-benda kehidupan. Bola lampu tahu-tahu mati. Internet baru saja ini tiba-tiba mati. Baterai, komputer, HP, koneksi internet mati. Teksek itu. Sakwat gitu ya. Listrik, air, motor kalau terpaksa kita nyurung ya, mobil onderdil. Makanan pun bisa mati karena kita lupa manasin. Sebenarnya kita belajar dari kehidupan itu bisa banyak. Bagi kita yang PHK, juk-juk juga. Ya itu yang teksek. Gimana yang berproses? Sekarat, mati pelan. Dalam proses mati, kita juga bisa lihat sekitar kita. Daun lama-lama layu. Tanaman layu. Tempat tinggal terjadilah keroposan, pelapukan. Tiba-tiba pelan-pelan bocor, makin lama grojok ya. Pertama cuman pakai lapel, lama-lama pakai ember. Yang sudah punya pengalaman seperti kita, ngerti ya. Tapi kalau kita lihat semua fenomena di luar kita, sekarat, sebenarnya kita bisa tahu loh, kita semua pun sekarat. Kita semua pun dalam proses pelan-pelan akan moek. Kita bisa mati, tapi kita ini juga makhluk yang luar biasa. Kita juga bisa bikin mati. Kita juga bisa mateni, ya. Apa? Nyamuk, lalat, semut, apalagi. Banyak sekali yang kita bikin mati. Jadi sebenarnya menarik sekali kalau kita lihat kehidupan kita ini bersama makhluk lain ngalami hal yang sama. Cuman bedanya kita menganggap diri kita itu wow, superior, di atas yang lain. Nah, kalau kita sudah belajar seperti itu, tanaman lihat, internet mati, dan segalanya pelan-pelan sekarat mati, muncul pertanyaan, sama-sama mati, kita kok enggak nangis ya? Internet mati, kita masih senyum-senyum di sini. Nyamuk mati, kita giles, kita jadi pembunuh, kita kok enggak nangis? Maka kita bisa mikir, sebenarnya yang ditangisi itu apa? Ini untung kita kenal Dhamma ya, jadi kita bisa berpikir, menganalisis sebenarnya apa toh yang terjadi di dalam pikiran. Banyak hal yang aneh, misalnya saja ada pasangan, mungkin Anda semua punya teman atau ngalami sendiri, tengkar terus panjang hidup perkawinan. Ada anak yang sampai diusir karena jadi kriminal. Ada pasangan yang suka selingkuh. Tapi kalau si dia ini mati, meskipun di KDRT dan sebagainya, kok kita nangis juga ya? Bener enggak? Itu sebenarnya tanda tanya loh. Yang ditangis itu apa sih? Ya kita bisa menganalisis, ya mungkin nyesel ya. Kok aku dulu gini gitu. Karena saya pernah lihat suami istri itu tengkarnya piring terbang. Sampai alat-alat terbang. Sampai telepon zaman dulu terbang. Saya yang misah sampai rodok ini. Partnernya tengkar perang barang-barang terbang itu mati. Kok ya nangisnya ya beneran loh kayaknya. Cilon. Kanu ya kayak bapaknya mati. Bukannya alhamdulillah gitu ya. Tapi ya nangis tuh kita. Mungkin nyesel. Atau mungkin ada perasaan bersalah ya kan. Aku kejem banget badannya saya mati. Waduh. Atau mungkin kalau orangnya baik, kita nangis karena ada kenangan-kenangan. Orangnya baik ya. Dia itu biasanya gini. Kebaikan yang dikenang. Jadi ternyata nangis itu bisa macam-macam. Dalam Dhamma
melihat coraknya kehidupan, anicca juga anatta, kita tahu bahwa anicca tidak kekal, tidak abadi, berubah terus. Ini kewajaran. Meskipun mengagetkan, kita sudah kenal anicca itu sebagai satu corak yang wajar. Tapi kita ini ketemu Dhamma seringkali tidak begitu mau melihat dengan jernih. Makanya kalau ada anak lahir dari tidak ada menjadi ada, jarang kita lihat bayi, kita ngomong suatu kali dia akan mati. Kalau saya mengatakan begitu kira-kira dianggap pengedan ya, saya bisa dikeprok loh itu. Benar enggak? Oleh yang punya anak. Kira tuh edan. Tapi kewajaran dan kenyataan seperti itu dianggap aneh. Tabu. Sekarang ini putra bangsa lagi banyak berurusan dengan penerimaan murid baru, dan saya kebagian tugas untuk mewawancara urusan duitnya mau ngasih berapa. Si Sari yang bertugas untuk memberikan catatan dan sebagainya mengingatkan saya, Cilan, besok wawancara orang tua loh, jam berapa? Saya bilang, anak saya aku durung mati. Hus, Cilan loh. Saya dimarahin oleh si Sari ini karena enggak boleh ngomong bahwa saya nanti belum tentu bisa wawancara karena saya mungkin mati. Jadi kelihatannya kita ini meskipun ngerti tapi tabu. Kita menyingkirkan dengan alasan macam-macam. Ada yang katakan ora elok, ada yang mengatakan kok disi Gusti Allah, mengatakan itu harapan disi kersaning Gusti. Banyak istilah yang mengatakan jangan ngomong kematian. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk berpikir. Ada kasus yang menarik. Coba dipikirkan, mungkin itu terjadi pada kita. Kalau kita mati. Ini kasusnya ada orang tua, bapak. Itu mati. Mendadak. Gerobiakanlah semua keluarga. Orang dekat. Tapi yang menarik, loh. Lah waktu pemakamannya, anaknya nggak datang. Menarik ya? Bisa terjadi enggak pada diri kita? Bisa ya? Kalau mungkin kena pandemi, takut. Bisa ya? Jauh di luar negeri nggak mungkin datang, bisa ya? Tapi mungkin juga enggak. Aku nggak mau datang. Ngenes enggak? Semoga tidak terjadi pada kita nih yang ini ya. Kemarin saya lagi bikin PowerPoint ini sama Pak Sus, saya tanya, Pak Sus, Pak Sus mati, anak Pak Sus ikut pemakaman pada? Jangan-jangan enggak, pasti datang. Jadi ada kedekatan yang sudah bisa melegakan hati yang mau mati sekarat, kita semua kan sekarat. Mari kita lihat hubungan orang tua dan anak. Kita mungkin tidak pernah jadi orang tua, tapi kita pasti sekarang ini jadi anaknya manusia, ya. Nah, kalau kita lihat orang tua, mungkin kita sendiri juga orang tua. Pak Putu itu ya sudah jadi orang tua. Mas Ratno, Pak Yani punya anak. Kalau orang tuanya baik, mungkin berusaha memberikan yang terbaik pada anak. Cuman pertanyaan kita juga, apakah anak juga memberikan yang terbaik pada orang tua? Ataukah hanya bertepuk sebelah tangan? Sementara orang tua yang buruk, mungkin melihat anak itu sudah capek, apalagi di masa pandemi ini. Lu lagi. Jadi kalau bisa ya anak tuh disekolahkan luar kota. Pengennya ngirim anak jauh-jauh. Tujuannya apa? Biar bebas, gak ngurusin anak. Apalagi kan ada duit. Jadi yang terjadi apa? Orang tua
kadang-kadang mengirim karena ini yang terbaik untuk anak. Ada juga mengirim anak jauh karena aku bosen mau panik. Ada juga jenis orang tua yang overprotective ya. Jangan jauh-jauh sekolahnya. Nggak mau pisah. Ada juga. Maka pertanyaannya kembali. Ini kedekatan, kasih sayang, cinta kasih, ataukah kemelekatan? Karena kami banyak berurusan dengan dunia pendidikan, kita banyak lihat ya anak-anak misalnya menuntut sekolah ke luar negeri. Banyak duitnya. Anak merasa gagah, merasa hebat. Seringnya atau kadangnya anak tidak peduli berapa banyak orang tua harus membiayai, berkorban, memikul beban karena harus nyekolahkan anak ke luar negeri. Anak pengennya bebas, tidak terikat. Udah bosen diurusin orang tua, nggak bisa sesuka hati. Jadi ada peristiwa yang menarik, waktu anak ini dikirim ke luar negeri, orang tuanya kaya, sampai di bandara, anak ini jerit, freedom, bebas. Ini kisah nyata ya, waktu saya dengar itu saya bilang, waduh, tanda tanya besar untuk kita sebagai orang tua. Tanda tanya besar untuk kita sebagai anak. Nah, hal-hal mengirim anak ke luar negeri, ini bukan hanya positif ya, hebat, sukses, bukan cuma itunya. Anak seringnya terpaksa meninggalkan sifat kehangatan keluarga karena di sana semuanya individualis. Sendiri, mikirkan diri sendiri. Dan karena jauh dari orang tua cuma dikirimin duit, mereka jarang yang harus lapor ya. Banyak mengeluarkan duit untuk foya-foya, hura-hura, pesta-pesta, enak-enak. Apa yang dikejar? Katanya ngejar ilmu, ngejar titel, tapi juga ngejar ngejrengnya penampilan. Lupa hidup sederhana, lupa kerja keras bahwa mereka itu tidak untuk comfort zone, zonanya, zona nyaman. Lupa jaga moral, lupa meningkatkan keluhuran, lupa mengejar kemajuan batin, kebajikan, parami, lupa semua karena sudah kesengsem sama dunia yang baru. Banyak kita lihat orang tua yang anaknya di luar negeri atau di luar kota, jauh intinya, itu hanya berfungsi sebagai bank. Kirimin duit, kirimin duit, kirim duit. Tidak ada pertanggungan jawab dari anak. Orang tua berfungsi sebagai bank, tapi jangan salah. Dia juga punya sesuatu, yaitu apa? Bisa pamer dengan lingkungan. Anaknya, wah, anak saya itu sekarang sudah saya kirim ke luar negeri. Ya biar mandiri. Ini globalisasi ini biar jadi pemimpin. Jadi ada alat pamer sehingga sepertinya jadi simbiose mutualis ya. Sama-sama untung meskipun sebenarnya apa iya? Karena kalau anak sudah lulus pulang ke Indonesia itu gayanya sudah nggak ada gaya ketimuran. Kita ke Jakarta aja pulang ke Jawa Tengah ngomongnya, gue udah nggak bisa bahasa Jawa babar belas loh. Sudah dialeknya udah dialek Jakarta. Kalau ketemu sama orang tua sudah nggak, monggo, enggak. Pak D, ya, duduk ya kakinya diangkat di meja sudah biasa. Luar negeri, setara, sopan santun nggak ada lagi. Barat lulusan luar negeri. Jadi sudah sok ya. Terus karena sana tuh $1, $2 murah.
Beli apa? Tempe goreng $3. Itu 40.000 ya. Cuma $3. Kita kan 40.000. Jadi soknya luar biasa, maunya mewah-mewah. Apa yang hilang? Banyak. Kedekatan, kegujuban, kemesraan, kesantunan, hierarki ya. Mangan ora mangan anggere kumpul sudah nggak ada karena sudah kumpul orang kumpul anggere mangan ya. Bingung. Jadi nggak usah kumpul lah. Pokoknya mangan-mangan. Nggak seperti sekarang ya. Cuci tangan sering tapi mangannya carry ya. Nggak pernah makan ya, soalnya cuma cuci tangan gara-gara pandemi. Mangannya rata-teko gitu. Apalagi yang hilang? Hilang tepo seliro, saling menjaga perasaan. Hilangnya tata krama budaya timur, hilangnya kerendahan hati, hilangnya rasa hormat pada yang lebih tua. Dan ini membuat kaget. Maka penting sekali kita mulai bisa bertanya, kalau aku mati sebagai orang tua, apakah perpisahan ini ada maknanya bagi anakku? Kalau anak sudah dididik mandiri seperti itu, seberapa dekat ketika masih hidup? Ini yang merupakan kunci pada waktu kita mati, seberapa banyak yang merasa kehilangan. Kan gitu ya. Kalau saya ini kriminal dan saya mati, Mbak Yani ngomong, aduh untung kriminalnya berkurang 1. Iya. Tapi kalau saya orang baik, saya mati, Mbak Yani mungkin bilangnya, aduh eman-eman ya wong orangnya baik gitu ya. Maka kita lihat, mumpung kita masih hidup ini, mari kita saling berkarma baik ria. Ibu bapak saudara-saudara, bagi kita yang punya banyak duit, bagi kita yang punya cita-cita yang tinggi untuk anak-anak, mungkin kepingin ngirim luar negeri, mungkin ada satu pertanyaan yang harus dianalisis benar-benar, dipertimbangkan benar-benar. Siap enggak kehilangan anak? Lepasnya kedekatan, lepasnya kebudayaan, lepasnya kebersamaan. Ini perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan anak ini sudah tidak lagi punya kasih sayang pada kita. Nah, kembali kalau kita lihat tadi yang kalau mati kok ditangisi. Sebenarnya yang ditangisi apa? Dhamma menjelaskan siapakah yang paling dicintai. Yang paling dicintai adalah diri sendiri. Jadi kalau kita lihat ada orang yang menangisi satu kematian, ada kemungkinan yang terjadi adalah pemikiran, kesedihan. Lah aku terus gimana? Karena berpisah adalah duka. Dan Sang Buddha menjelaskan tentang anicca, tidak kekal itu. Sudah pasti bermakna sebagai kalau ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada pepatah mengatakan tidak ada pesta yang tidak bubar. Mesti bubar, pasti goodbye. Ada hello, pasti goodbye. Maka mari kita pikirkan untuk minggu ini. Kalau ada perpisahan, ada kematian, ada tangis, ada duka. Mungkin ada kemelekatan di situ. Atau ada kedekatan di situ. Atau ada kasih sayang di situ. Banyak hal. Nah, kalau kita lihat apa yang dilekati. Hari ini saya mengungkapkan 4 macam kemelekatan. Tidak banyak saya uraikan karena sudah amat sangat sering kita jadikan bahan dalam Dhammadesana ini. Tetapi kita masing-masing bisa berpikir seberapa
betapa banyaknya kemelekatan yang kita miliki pada masing-masing dari 4 poin ini. Jangan ngomong aku enggak melekat, kita pasti masih melekat, ya. Dan harus melekat pada hal yang baik, harus melekat pada hal-hal yang membuat kita ini terus maju. Karena kalau kita tidak melekat, kita berarti sudah arahat. Kemelekatan yang benar. Kalau kita ini, aku tidak melekat, biasanya mikir di balik itu adalah aku tidak mau bertanggung jawab. Dan itu kurang ajar sebagai manusia, ya. Apa yang kamu tanam itu pula yang harus kamu tuai. Maka coba seberapa poin kita kalau 1 sampai 100. Seberapa kemelekatan kita pada nafsu indera. Seberapa banyaknya dari 0 sampai 100. Jangan mikir aku di bawah 50, masih jauh, ya. Kemelekatan pada pandangan salah. Seberapa? Gekengi, keras kepala, ngeyel, padahal salah, sulit dinasihati. Nomor 3, seberapa kemelekatan kita pada upacara dan ritual yang membuat kita kalau tidak sadar akan terus bablas menjadi tahayul, mitos, hal-hal yang berhubungan dengan yang aneh-aneh di luar sana, tidak bisa dibuktikan tapi kita anggap itu menyucikan pikiran misalnya. Seberapa banyak kita ini, contoh yang sepele aja, saya nggak mau masuk kamar hotel yang nomor 13. Saya nggak mau naik lift ke tingkat nomor 13. Ada ya? Kalau kita pergi ke hotel, itu lift itu enggak ada nomor lift 13 tuh. Apa? 12A, 12B. Karena apa? Karena ada kemelekatan terhadap tahayul, upacara, ritual, dan hal-hal seperti itu. Mitos-mitos. Seberapa kita masih melekat. Dan seberapa kita melekat pada atta atau ego. Kalau ini atta ini 0 sampai 1 miliar atau 1 triliun, ya, kita deket-deket dengan 1 triliun. Karena sebagai manusia yang belum mencapai tingkat kesucian apapun, kemelekatan kita pada atta itu luar biasa. Kencangnya, gigitnya, mencekiknya. Itu PR kita selama minggu ini, tolong dilihat ke dalam pikiran. Kemelekatan terhadap nafsu indera, kemelekatan terhadap pandangan-pandangan salah, kemelekatan pada upacara ritual yang dianggap menyucikan, dan kemelekatan pada ego yang hebat, luar biasa. Kita seperti biasa, saya senang sekali dengan Dhammadesana Klaten ini karena meskipun berat, tapi kita semua punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Kita jelang. Bu Susan. Iya, terima kasih Bu Lani. Hari ini saya senang karena internet mati. Ini seperti contoh konkret gitu. Pengalaman hari ini atas materi Dhammadesana yang disampaikan Bu Lani, saya kira, dan nanti disambung apa yang akan saya sampaikan tentang bahwa manusia itu sangat cinta kehidupan. Jadi nggak mau kalau ada apa-apa itu mati gitu, terutama diri sendiri. Tapi sebelum ke sana, saya tadi itu nggak bisa menahan ketawa. Saya takut kalau saya nggak bisa memberikan sharing hari ini dengan serius. Saya itu ingat terngiang-ngiang terus kata-kata Bu Lani tentang kalau saya nengok bayi, terus saya komentar, wah ini suatu saat mati gitu ya. Terus saya nggak bisa bayangin ekspresi orang yang ada di situ melihat Bu Lani gitu. Saya tuh dari tadi nggak bisa nahan ketawa. Saya nggak bisa bayangin kalau saya nengok bayi bareng Bu Lani. Jadi itu realita objektif tapi menyakitkan untuk
diterima kita sebagai manusia gitu, bahwa kalau kita dilahirkan pasti mati, entah kapan matinya. Tapi tuh kalau diomongin bahwa wah anakmu ini suatu saat mati, itu kok menyakitkan ya, padahal itu benar. Nah, seolah-olah kalau kita nengok bayi itu kita mendukung perasaan bahwa bayi ini nggak akan pernah berkembang, bayi ini nggak akan pernah menjadi tua, dan bayi ini nggak akan pernah mati lah, kira-kira begitu. Nah, sebelum saya masuk ke PowerPoint, teorinya Erich Fromm, kalau 2 minggu lalu itu Erikson, nah sekarang ini Erich Fromm gitu, supaya kita study tournya itu semakin lengkap ke beberapa ahli psikologi. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan dan lihat videonya Sadhguru tentang hidup berdampingan dengan makhluk lain, dan yang sekarang makhluk lain paling dekat dengan hidup kita itu adalah virus COVID-19 gitu. Monggo Pak Adi, silahkan. The virus does not understand your emotions. This commitment you must take for yourself, for the sake of the nation and for the sake of humanity. There is no need to panic. What is needed is sense. All of us absolutely lockdown. We would have in many ways contained it. This question is from Chaitanya. Sadhguru, the cases in India are increasing, and with the lockdown opening it might pick up the pace. I would like to know, if I get corona, how do I deal with it emotionally? Oh. The virus does not understand your emotions. So, don't deal with it emotionally. First thing, don't get it, but it may happen. Once you're out on the street, it may happen. So please don't deal with it emotionally. No, that's not what I'm saying. So how should I handle my emotion? This is what I was saying all this time. Your emotion, whatever is the sweetest point you hit in your life, the high point, you must keep it there, don't bring it down. So, if virus gets you, you must deal with it sensibly. The most sensible thing is, if you get it, nobody else should get it from you. This commitment you must take for yourself, for the sake of the nation and for the sake of humanity. You must take this. In case you get it, it should not hop to one more person. You must stop here. Either we come out of it alive or we die or we come out whichever way, but it should not go to one more person. This responsibility we must take. So there is no emotional stuff to it. You deal with it, it'll be a little hard to breathe. People say it's quite terrible because it feels like you're drowning. But then now it is showing other symptoms also, various other kinds. So, we don't know what kind of sweet emotions virus has for you or not. We do not know. We do not know if he has any emotions, he's just doing his business. Simply, he's just going about his business of survival. So you go about your business of survival, that's it. Just like the virus, all right? The virus is trying to survive upon you. You survive upon this planet, don't go away. No emotion needed for this. Just what is needed, you hand yourself over to a doctor, whatever they have to do, they will do, you take instructions and just do that. Or before the lockdown is over, fully inform yourself what you must do, what you must not do, absolutely, 100% clear. But if you keep yourself, we have taught you Simha Kriya, but if you're already doing Shakti Chalana Kriya, your immune system is good in terms of food, maybe we can put it out with little more, little rejig that a little bit. How to get the immune system up?
Use these 15 days to really get the immune system into a strong place. In spite of that, we can get it. But now they're saying 80% of the people who get it don't show any symptoms. They just go through it, nothing happens, it's just that they're giving it to other people, that's all. So if you're in the vulnerable age group, you must be super careful. For you, lockdown is not over. If you're over 60, 65 years of age, if you have any kind of immune deficiency disorders, for you, lockdown is not going to get over on 17th of May. It's not going to get over for next 6 months, 8 months, 9 months, we don't know, maybe 12 months. Those who are young and healthy, yes, you have to get back to activity and do things. Others have to maintain, those who are in the vulnerable groups, they have to maintain lockdown. And everybody, you need to understand, even if the lockdown gets over, you must understand this is not because we got on top of the virus, simply because we can't afford to stay home, both in terms of economy, in terms of various other social things. We cannot continue to stay back, so we're going out. Virus is not saying, yes, I'm done, I'm defeated. There's no such thing. Nothing has been done about the virus. Forget about a vaccination, we still don't have a treatment protocol which is clear and everybody says this is the way to do it. We have not arrived at that. Simply we're trying many things that we normally do when we get something else and managing. Those who are strong are coming out of it, those who are not are going down. So these numbers may definitely increase, there is no need to panic. What is needed is sense. Keep sufficient distance, it doesn't matter your friend or foe. If your friend, you don't have to hug them. Enemy, don't have to slap them. A slap could be very dangerous. So, don't do anything, all right? Do minimal contact with people, with distancing. This must be maintained for next few months. Doesn't matter, government says you can go out, they are saying that out of the compulsions of national economy and various other things that need to happen. You can't keep people locked down forever. But it's phenomenal that more than 6 weeks we have successfully locked down, largely very successful, fantastic. Today, the Indian forces, all the three tri-forces of Army, Navy and Air Force have been around the country honoring all the COVID warriors as they're called today, the doctors, the medical professionals, the police and others, who have played a significant role in managing it this way. With the kind of diversity of people that we have, diversity of languages, because let's say in United States, if the president or somebody speaks in English language, everybody understands. This is not like that, you have to speak in 28 languages. All right? And there are many people who don't understand any language. In spite of the complexity of the social structure, which no other nation has this kind of complex structure in terms of language, race, religion, everything. In spite of that, it has been managed in a fantastic way with minimal amount of force, and people have cooperated in a significant way. We really have to congratulate the Indian people. But virus can pick up even if 2 people have in the country, slowly it will again grow. But now there is a significant way of identifying and isolating people who are infected. These asymptomatic people are a little bit of a problem. Nobody can test 1.4 billion people. You can't test all of them for this virus. So the best thing is, we just maintain the distance even after the lockdown is over, till we feel the wave is completely gone. Till then we have to maintain this discipline. This is the way forward for all of us. Menarik ya, apa yang diantarkan Bulani tentang kemelekatan. Jadi melekat itu macam-macam, dan salah satunya tadi Bulani mengatakan kemelekatan pada ego yang menyebabkan
kalau bahasanya Erich Fromm itu adalah manusia itu sangat melekat pada kehidupannya. Itu sebetulnya egonya sangat besar karena manusia itu nggak mau mati. Dia itu mau memenuhi bumi. Kira-kira tuh seperti itu. Sehingga tadi bulan itu pengantarnya adalah kalau yang mati listrik, nangisnya itu nggak sampai bikin depresi. Kalau yang mati internet, ya udah kita pindah tempat gitu. Nah, anak muda juga mati listrik, mati internet, pindah tempat ke kafe gitu. Itu lebih menyenangkan daripada di rumah. Tapi kalau yang mati manusia, itu kenapa kita itu menangis sejadi-jadinya? Dan kalau itu kemelekatan terhadap ego, tadi Bulani mengingatkan, jangan-jangan kalau orang tua kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, anak kita meninggal, itu yang ditangis itu bukan orang yang meninggal. Jangan-jangan karena saya sekarang, satu, mungkin nggak dapat kasih sayang lagi nih dari mereka. Kedua, mungkin fasilitas yang selama ini saya dapat, itu juga nggak saya dapatkan. Lalu apalagi keegoisan itu? Oh, mungkin selama ini kalau saya berkeluh kesah, itu ada mereka gitu. Nah, sekarang orang-orang yang saya cintai ini meninggalkan saya gitu. Nah, jadi Bulani mengajak kita untuk merenungkan kembali, jangan-jangan menangisi orang yang meninggalkan kita itu pun bukan mereka yang kita tangisi, tetapi diri sendiri yang kita tangisi. Nah, maka Erich Fromm itu menarik. Semakin orang itu mencintai kehidupan, itu menurut Erich Fromm itu semakin egois. Nah, ini pertanyaannya Erich Fromm juga. Itukah sebetulnya sifat dasar manusia gitu? Nah, ini saya bawa ke Dhamma Desana hari ini supaya kita ingat bahwa mencintai kehidupan itu filosofi dasarnya bisa jadi itu sama dengan mencintai, melekati ego kita yang itu nggak kita sadari. Nah, Pak Adi di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa Erich Fromm itu mengatakan gitu, sejarah manusia, dan ini diulangi oleh Harari ya. Harari itu mengatakan sapiens. Kalau Bulani bilang ya kadang-kadang babiens, kadang-kadang itu kerboens gitu ya, apapun gitu ya. Semakin manusia itu lekat pada kehidupannya, itu manusia cenderung destruktif. Ini Erich Fromm itu menunjukkan sejarah peperangan manusia itu seperti itu. Kalau Pak Adi beberapa minggu yang lalu mengatakan peperangan itu sebetulnya apa? Itu sebetulnya sekelompok orang mencintai dirinya sendiri gitu. Sehingga nggak mau berbagi dengan kelompok manusia lain, sehingga yang lain itu harus saya musnahkan. Jadi maka hati-hati kalau kita melekat pada kehidupan dan tidak menyadari segala sesuatu itu anicca. Nah, sehingga kita itu mati-matian, pokoknya saya itu harus hidup selamanya. Nah, sehingga sumber daya itu dianggap paling penting untuk kita pertahankan. Maka peperangan itu, kalau kita lihat, itu pasti mempertahankan sumber daya. Karena saya nggak mau berbagi dengan orang lain gitu. Nah, anehnya, kalau kita tuh nggak mau berbagi sumber daya, kenapa manusia itu beranak pinak sebanyak-banyaknya? Ini juga aneh gitu. Kalau nggak mau berbagi sumber daya, ya kita jangan memperbanyak diri supaya bumi ini tidak dipenuhi oleh manusia. Karena lama-kelamaan memang hunian yang kita bangun itu memang menghabiskan hutan ya. Nah, hutan ini kan tempat tinggal binatang gitu. Nah, kalau binatang sebagai sumber makanan kita habis, nah kita ini membunuh sesama manusia gitu. Karena agak sulit menumbuhkan kembali alam seperti yang kita harapkan. Nah, ini kalau di dalam dunia modern, Erich Fromm juga mengatakan, semakin seseorang itu mengejar kehidupannya sendiri, itu korupsi pasti merajalela. Nah, ini secara mental memang Erich Fromm itu persis Harari mau mengatakan, hei manusia, hati-hati dengan cara berpikirmu. Hati-hati dengan cara kamu memandang kehidupan. Nah, hari ini saya kira saya memutarkan video Sadhguru
itu jelas menarik bahwa Sadguru itu mengatakan virus itu sebetulnya sama dengan manusia. Mereka itu berjuang untuk hidup. Nah, Bulani tadi kan mengatakan virus itu nggak akan mati kok, dia akan berubah wujud. Kalau ada obat pembasmi virus dan ada vaksinasi yang bisa menyebabkan tubuh kita itu menyerang virus, virus ini nggak kalah pinter dengan manusia. Dia itu akan beradaptasi, dia itu akan mengubah dirinya. Sekarang saya ini akan tetap bisa hidup di inang saya itu manusia, tetapi saya nggak akan mematikan. Kalau saya nggak mematikan manusia, maka manusia ini nggak akan juga berjuang untuk mematikan saya. Nah, sehingga saya tetap bisa menggunakan manusia sebagai tempat hidup saya, dan saya ini nggak dibunuh oleh manusia dengan aneka kimia yang diciptakan oleh manusia. Ini kan Sadguru tuh mau mengingatkan, lah ya virus itu juga mau bertahan hidup. Nah, kenapa kita ini mengeluarkan uang miliaran rupiah itu hanya untuk membunuh virus? Nah, Bulani tadi kan mengatakan kita ini juga membunuh nyamuk lah, membunuh tikus lah, membunuh apapun yang kita anggap sebagai hama bagi manusia. Nah, padahal makhluk hidup yang lain ini juga membutuhkan kita untuk hidup. Nah, ini yang menurut saya menarik ya. Sadguru itu mengajak kepada kita semua bahwa ya nggak usah panik, nggak usah cemas. Kita sama virus itu sama-sama berebut kehidupan sebetulnya. Jadi itu mau dikejar kayak apapun, virus itu tuh akan bermodifikasi, itu pasti akan bermutasi DNA-nya. Nah, maka Sadguru mengatakan, ya jangan pusing dengan persoalan itu. Hidup aja dengan benar, ikuti protokol. Kalau sakit ke dokter, sebelum sakit ya kita nggak usah melakukan hal-hal yang bisa bikin kita sakit. Kalaupun kita sakit ya nggak usah kemana-mana supaya nggak menularkan kepada orang lain. Nah, Sadguru itu mau mengajak pada kita, satu, berpikir realistis. Manusia itu pasti mati entah caranya apapun. Nggak kena virus COVID-19 ya pasti mati tuh. Bisa aja kita tiba-tiba jantungnya berhenti. Baru mau nyebrang jalan tertabrak mobil juga bisa. Jadi nggak usah dipikirin, karena itu sebetulnya bukan persoalan hidup dan mati. Dan kapan kita mati, sebabnya apa itu juga nggak pernah dipikirin. Yang kedua, Sadguru itu mengajak pada kita, daripada mikir takut mati, pikirkan saja bagaimana saya ini ikut menjaga keselamatan orang lain. Tadi kan dia mengatakan banyak orang muda yang tidak merasakan gejala dan tidak menunjukkan gejala, tapi mungkin dia bisa menularkan. Maka jalan satu-satunya ya sebagai orang muda yang nggak punya degenerasi penyakit, yang nggak komorbid, ya jangan terus sombong. Saya nggak mati, saya nggak apa-apa, saya bisa bertahan. Lalu dia pergi kemana-mana tanpa mengikuti prosedur, membahayakan orang yang berisiko. Nah, ini kan menarik ya, mengajak kita ini dalam situasi pandemi ini berpikir ke orang lain. Para lansia dan orang-orang yang punya komorbid, beresiko untuk tertular, ya tahu diri dong gitu loh. Jangan sok-sokan ikut seperti orang muda atau yang nggak komorbid, sehingga lupa protokol juga. Giliran kena virusnya lalu sakit, nyalahin nih OTG orang tanpa gejala. Nah, ini kan sebetulnya Sadguru mau mengatakan masing-masing dari kita perlu menjaga diri dan perlu menjaga orang lain. Dan itu yang diingatkan oleh Bulani di dalam pengantarnya. Anak zaman sekarang ini mungkin lupa tepos liro. Tadi Bulani mengatakan lupa toleransi, lupa empati terhadap orang lain. Nah, sehingga yang dipikirkan itu adalah mengejar keselamatan diri sendiri, mengejar kesejahteraan diri sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, mari kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa dalam situasi apapun sebaiknya kita keluar dari memikirkan kepentingan diri gitu, supaya
apa yang dikatakan Erich Fromm bahwa itu sifat dasar manusia, itu bisa kita ubah. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat, menurut Erich Fromm, apa toh yang menyebabkan kita itu kejam? Ya, satu itu kecemasan. Kedua itu rasa takut. Ketiga itu depresi. Nah, tadi kan pertanyaannya ke Sadhguru adalah bagaimana melawan ketakutan terhadap virus gitu kan. Itu kan Sadhguru jawabannya nggak usah dipikir, virus itu nggak mempedulikan perasaanmu. Wah, itu nyelekit banget ya, itu sadis itu jawaban Sadhguru. Tapi itu kenyataannya bahwa apa sih yang membuat manusia itu kalang kabut dengan pandemi ini? Karena ada banyak rasa cemas. Satu, takut miskin, takut mati, takut nggak bisa senang-senang, takut nggak bisa hangout, takut nggak bisa ketemu orang yang disayangi, cemas, hidup saya itu mau kemana, depresi. Sebetulnya inilah yang membuat kita itu kalang kabut, panik menghadapi virus. Sebetulnya kan virus ini mengingatkan kita loh, ngapain toh cemas, harta itu bisa habis kok, anicca. Ngapain toh kita takut, orang-orang di sekitar kita itu pasti mati dan saya sendiri pasti mati kok, entah kapan. Ngapain toh depresi, kita itu nggak bisa hangout lagi. Ya emang suatu saat itu kita nggak bisa hangout. Nah, ini yang sering dialami orang-orang lansia yang saya lihat sekarang ini, dan sebetulnya usia mereka tuh belum tua-tua amat. Banyak orang sekarang ini memang lalu nggak bisa hangout, nggak bisa kemana-mana, bukan karena virus. Orang stroke sekarang ini usianya semakin lebih muda dibandingkan yang dulu ya. Jadi mau punya duit seberapapun, kalau kita itu kena stroke, ya nggak bisa kemana-mana, nggak usah nunggu virus. Nah, ini yang mau diingatkan oleh virus COVID-19 adalah kita bisa jalan itu anicca gitu loh. Suatu saat mungkin kita emang nggak bisa jalan. Kita bisa ngomong, sekarang ini saya bisa ngomong di setiap hari Minggu dengan lancar. Saya nggak tahu kok, mungkin suatu saat saya juga jadi nggak bisa ngomong. Itu anicca. Jadi saya nggak boleh sangat bangga dengan kepiawaian saya pinter ngomong. Itu suatu saat bisa jadi saya kehilangan kata-kata. Saya kehilangan memori. Orang juga sekarang nggak perlu sangat bangga dengan kecantikannya. Ini suatu saat pasti hilang gitu kecantikan itu gitu. Nah, sebetulnya virus ini mengingatkan kita untuk bijaksana. Jangan malah semakin cemas, jangan semakin takut, dan jangan semakin depresi. Kita diingatkan anicca. Dan virus ini mengingatkan kita tuh aniccanya hitungannya bisa menit, hitungannya bisa detik ya. Kita ketemu teman kita kemarin, ternyata besok dia meninggal karena ternyata dia sudah terpapar virus. Saya tuh punya teman, hari Jumat ini kita masih meeting di Zoom gitu, dia bilang agak demam-demam. Hari Sabtu dia masih meeting dengan kelompok lain. Minggu pagi itu masih meeting karena persiapan mau memberi training di jam 10 siang gitu. Tapi dia sudah merasa sangat demam, dia nggak bisa memberi training. Lah kok minggu siangnya dia meninggal. Nah, ini virus ini tuh mau mengingatkan kita gitu loh. Hitungannya tuh bisa menit, bisa detik, bisa hari. Anicca itu sekarang terpampang di depan mata kita. Nah, maka saya terinspirasi memutar videonya Sadhguru supaya kita tidak masuk menjadi manusia yang kejam. Karena menurut Erich Fromm, kecemasan, ketakutan, depresi karena kita ingin mempertahankan ego kita sebetulnya mendorong hasrat. Jadi hasrat kita itu diperbesar untuk menghancurkan dunia gitu sebetulnya. Nah, Erich Fromm mengatakan ciri-ciri kekejaman manusia itu bisa muncul dalam aneka perilaku. Perilaku yang pertama, dia tergantung pada orang lain, tapi bukan hanya tergantung ya, dia mengendalikan orang lain. Maka kalau tadi Bulani mengatakan kita memanjakan anak sebagai orang tua, anak ini seolah-olah tergantung pada kita. Sebetulnya dia mengendalikan orang tuanya. Jadi kayak benalu, kayaknya tuh aman-aman aja. Benalu itu kadang-kadang indah ya.
bentuknya itu cantik, tapi dia menggerogoti. Bentuk kekejaman manusia yang kedua, saya nggak tergantung, tapi saya mengeksploitasi orang itu. Jadi dengan sengaja saya memanfaatkan orang lain. Nah ini kan banyak kita lihat orang yang nggak bisa berterima kasih toh. Udah ditolong, ini bahasanya Bulani, mintanya VVIP. Ini saya ingat terus loh ya. Yang neraktir cuman minum es teh, kita mintanya es kopior. Ini intinya mengeksploitasi orang lain. Ini saya akan ingat betul apa yang dikatakan Bulan. Ini contohnya sederhana. Bu, ya toh Bu, kalau ditraktir nasi kucing, kok kita mintanya nasi bakmoy pakai telur 2? Wah ini wes kebangetan ini Bu. Ya kalau kita minta sama aja sama yang traktir itu udah kurang ajar. Yang paling baik itu ya kita milih yang lebih rendah dari apa yang mereka makan minum. Nah ini intinya Bulani mau mengingatkan, jangan eksploitasi orang dong, itu kejam. Jangan ambil untung demi kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, menurut Erikson, bentuk dari kekejaman manusia ini yang paling kejam itu adalah menyiksa orang lain, suka melihat orang lain itu menderita. Nah ini yang paling kejam. Maka biasanya orang yang punya kekejaman paling tinggi ini bisa memicu peperangan ya. Entah peperangan di dalam rumah tangga, peperangan di tempat kerja, ataupun perang dunia. Itu karena menurut Erikson bentuk yang ketiga ini sungguh sudah dihayati oleh orang yang melakukan itu. Nah yang berikutnya, bisa kita lihat, menurut Erikson, mengapa kita itu bisa melakukan kekejaman pada makhluk lain, bukan hanya pada sesama manusia. Karena menurut Erikson, diri sendiri itu dipandang sebagai pusat. Diri sendiri dipandang sebagai hal paling penting di dunia ini. Misal nih, kalau kita di WA group gitu, ada orang nyebut nama kita, Susan, kita tuh bisa kok ngeteks, ada apa ini, nama saya kok disebut-sebut. Wah, kayaknya tuh kita tuh orang yang paling penting, jangan sampai lu nyebut nama saya. Itu tuh udah tanduk kita itu keluar gitu, kalau nama kita sampai disebut. Apalagi disebut dikaitkan dengan hal-hal yang jelek, itu enggak terimanya minta ampun. Pemikiran-pemikiran seperti ini menyebabkan kita itu punya cara pandang bahwa semua hal di dunia ini, entah makhluk hidup, makhluk mati, sesama manusia, yang bisa mengurangi kesejahteraan hidup saya, itu saya anggap sebagai musuh. Dan ini harus dibasmi. Tikus cari makan, wah musuh ini, gitu kan? Karena satu, mengurangi jatah kita. 2, bisa menyebarkan penyakit pes. Musuh, maka harus dibasmi. Nyamuk, ini bisa menularkan penyakit malaria. Bisa menularkan penyakit demam berdarah. Harus dibasmi. Ini semua membuat kita tuh nggak bijaksana. Nah, saya itu senang dengan ajaran The Buddha yang mengatakan gini loh. Daripada kamu membasmi binatang lain, hiduplah disiplin, hiduplah dengan baik, jagalah kesehatan, supaya nyamuk itu tidak berkembang biak di rumahmu. Gitu loh. Nah, sehingga kalau kita masuk ke rumahnya Bulani, gitu ya, di kamar mandinya Bulani itu ada tulisan, jangan biarkan air menggenang. Ya toh? Ini kan tujuannya supaya nggak ada jentik-jentik nyamuk nih. Kedua, biarkan kamar mandi itu kering. Yang ketiga, tutup pintu kalau kamar mandi tidak digunakan. Ini kan semua sebetulnya Bu Wena itu mau mengajarkan pada kita, hiduplah berdamai dengan nyamuk-nyamuk. Intinya kalau kamu nggak mau sakit, jagalah kebersihan, jangan memperbanyak nyamuk-nyamuk di sini. Supaya kita nggak harus pakai semprotan nyamuk, supaya kita nggak harus membasmi nyamuk karena terlalu banyak populasi nyamuk di rumah kita. Tapi berat kan? Berat. Jaga kamar mandi bersih itu berat. Membersihkan kamar mandi setiap saat itu nggak enak banget. Menjaga kamar mandi kering itu berat. Menjaga kamar mandi itu tidak tergenang air itu berat banget.
cuman menutup pintu habis dari kamar mandi aja tuh banyak orang nggak melakukan. Nah, hidup disiplin yang diajarkan dalam ajaran Buddha ini menginspirasi saya gitu loh. Bahwa kalau nggak mau terganggu oleh spesies lain, ya kita nggak perlu bunuh mereka lah gitu loh. Lakukan hal yang baik, protokol kebersihan yang baik supaya kita nggak harus berperang, berebutan bersama makhluk hidup lain. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sadari dan perlu kita tiru. Nah, yang berikutnya adalah kita sulit berbagi kehidupan dengan sesama makhluk gitu. Itu sulit banget. Kita itu hidupnya kotor, mengundang tikus datang, tapi kalau tikus datang kita bunuh. Nah, ini memang berat manusia itu, ya. Lalu yang ketiga, itu mempertahankan hidup kita mati-matian. Apapun kita lakukan supaya kita tetap hidup. Maka kalau kita lihat ada aneka obat pembasmi nyamuk, ada aneka electronic devices yang bisa kita gunakan untuk membunuh lalat kayak, membunuh nyamuk, membunuh tikus, apapun. Nah, sehingga sekarang ini teknologi dikembangkan manusia itu memang tidak ramah terhadap makhluk hidup yang lain. Itu yang perlu kita sadari. Nah, lalu nih yang paling berat nih, memandang sakit, memandang proses degenerasi, penuaan, dan memandang kematian sebagai ancaman. Bukan sebagai sesuatu yang wajar, yang itu memang akan kita hadapi karena kita ini dilahirkan dan hidup. Hidup itu pasangannya adalah mati. Maka kalau kita lihat, sekarang ada banyak cara untuk mengawetkan diri. Maksudnya bukan di air keras, tapi mengawetkan diri itu adalah membuat kita itu awet muda. Nah, ini menurut Erich Fromm, orang yang pengen awet muda dan gak mau mati, ini sebetulnya ciri-ciri dari manusia yang paling egois. Kalau kita lihat yang di berikutnya, cara pandang seperti apa yang benar, ini yang tadi Bulani mau katakan dan juga Sadguru mau katakan adalah, sadarlah bahwa kita hanyalah bagian dari semesta. Manusia bukan satu-satunya makhluk hidup yang harus survive di dunia ini. Alam itu bisa menyeleksi juga. Kalau manusia itu ternyata merusak alam, ini nanti alam itu akan memunahkan kita loh. Maka virus ini jangan-jangan adalah cara alam memunahkan manusia. Karena manusia itu sulit diberitahu. Udah ada kuliah, udah ada dhamma desana, udah ada buku, itu ya tetap nggak insaf gitu ya. Maka ya mungkin ini adalah cara alam memunahkan kita, karena manusia itu paling berbahaya. Nah, yang kedua, cara yang benar adalah beri ruang dan kesempatan makhluk hidup lain untuk berjuang hidup. Jangan pernah menganggap makhluk hidup lain itu adalah hama. Mereka itu sama-sama mencari kehidupan, mempertahankan kehidupan. Mungkin tikus itu juga memandang kita hama ya. Ini kita mau makan kok diberi racun tikus. Ini manusia ini sebetulnya hama juga buat kita. Seandainya tikus ini pinter, mungkin dia juga akan menciptakan alat-alat untuk menjebak kita gitu loh. Ini supaya manusia mati. Maka ada film kartun ya, Tom and Jerry itu bisa bikin jebakan itu untuk hama-hama lain gitu di dalam film itu. Nah, lalu yang berkaitan dengan nomor 2 itu adalah mari kita berbagi kehidupan dengan makhluk lain. Dan yang terakhir, bukan hanya manusia yang layak bertahan hidup di semesta ini. Karena keseimbangan alam itu terjadi kalau semakin banyak variasi makhluk hidup. Itu sebetulnya alam itu akan tetap hidup. Karena alam itu butuh variasi makhluk hidup yang punya kontribusi berbeda selain kontribusi manusia. Jadi ini perlu kita ingat, cacing itu kontribusinya besar terhadap kesuburan. Tikus itu juga punya kontribusi besar terhadap kesuburan alam.
apapun itu punya kontribusi besar terhadap kesuburan alam. Hanya manusialah yang nggak sadar bahwa setiap makhluk hidup itu punya kontribusi terhadap kehidupan kita semua. Nah, saya teringat di bukunya Cacing dan Kotoran Kesayangannya, Ajahn Brahm, di slide berikutnya, itu bercerita tentang nyamuk Thailand. Jadi Ajahn Brahm itu saat menjadi murid untuk calon biksu, apa itu namanya, samanera ya, dia harus bermeditasi di hutan. Jadi meditasinya di wihara. Dan itu hutan Thailand. Yang menurut Ajahn Brahm itu nyamuknya itu ngeri, segede kelelawar gitu ya istilahnya. Dan nyamuk itu pasti menggigit karena nyamuk itu sensornya itu adalah makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu punya temperatur. Dengan suhu tertentu, nyamuk ini tahu bahwa ada darah di dalamnya. Maka nyamuk ini akan mendekati suhu tertentu yang menurut inderanya nyamuk itu ada darah di dalamnya. Nah, Ajahn Brahm mengatakan, karena dalam ajaran Buddha kita tidak boleh membunuh makhluk hidup, itu adalah satu tantangan untuk belajar kebijaksanaan. Jadi kami ini para calon biksu tidak bisa beli baygon untuk nyemprot, tidak bisa beli raket elektronik untuk membunuh nyamuk. Kita nggak bisa beli tablet nyamuk. Pokoknya bahkan kalau nyamuk ada di tangan kita, kita pun nggak boleh menepuk supaya mati. Nah, ini ajaran The Buddha yang membuat kami kreatif dan menyadari bahwa makhluk lain itu butuh hidup berdampingan dengan kita. Nah, apa yang dilakukan Ajahn Brahm adalah bermeditasi, menenangkan diri, menurunkan metabolisme tubuh. Ini yang dilakukan dia. Sehingga suhu tubuh Ajahn Brahm itu tidak bisa dideteksi oleh sensor nyamuk. Nah, ini kan hebat ya. Bermeditasi menurunkan metabolisme supaya suhu tubuhnya itu nggak bisa dideteksi oleh nyamuk. Efeknya apa? Nggak ada nyamuk yang datang ke Ajahn Brahm. Nah, dia kan mengatakan, nyamuk ini bikin saya meditasinya lebih hebat. Kalau seandainya nggak ada nyamuk, saya nggak bisa bermeditasi sehebat itu. Saya nggak bisa sakti nih menurunkan metabolisme. Menurut Ajahn Brahm, metabolisme yang menurun itu ketenangseimbangan. Jadi gara-gara dia nggak bisa bunuh nyamuk dan nggak mau digigit nyamuk, lebih bijaksana, lebih bisa meditasi lebih baik. Nah, ini sungguh menginspirasi saya bahwa kita nggak bisa menganggap makhluk hidup lain itu sebagai musuh. Bahkan kalau cara berpikir kita seperti Ajahn Brahm, kita itu malah semakin cepat loh untuk tidak dilahirkan kembali gitu kan. Kita itu akan semakin cepat ke nirwana. Jadi nggak lahir lagi entah jadi nyamuk, jadi cacing, atau jadi manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup sharing saya pada siang hari ini dengan kutipan yang saya ambil dari Ajahn Brahm. Menarik ini. Supaya kita nggak panik, supaya kita nggak cemas, supaya kita nggak depresi, supaya nggak jadi jahat. Nah, ini kutipannya menarik. Sebuah keadaan sulit. Ini sepertinya Bulani loh, juga sering mengajarkan ke kita. Semuanya itu pasti ada jalan keluar. Sebuah keadaan sulit, jika masih ada jalan keluarnya, itulah yang disebut masalah. Artinya Bulani itu sudah sering mengajak kita, masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ayo, jangan loyo, obah gregah. Itu kaos saya masih itu, Bu. Obah gregah, ayo. Nah, jika tidak ada jalan keluarnya, terus piye? Gitu. Nah, Ajahn Brahm mengatakan, jika tidak ada jalan keluarnya, maka itu bukan masalah. Masalah itu selalu ada jalan keluarnya kok.
Nah kalau nggak ada jalan keluarnya gimana? Ya itu bukan masalah. Sehingga Ajahn Brahm itu mengajak kita, nggak usah dipikirkan berapa banyak waktu yang kita sia-siakan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya bukan masalah. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia. Ya, demikianlah sesuatu yang menarik yang bisa kita jadikan ajang perenungan selama seminggu ini, karena setiap minggu memunculkan sesuatu yang baru. Itulah juga anicca. Saya berterima kasih bahwa hari ini saya bertemu dengan banyak rekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang berada di wihara yang sudah 2 tahun nggak pernah saya kunjungi untuk berdhamma di sana, karena biasanya saya berdhamma di sana di studio Wisma Sambodhi. Selamat bertemu kembali dan selamat menjaga diri dan pikiran. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua.